Ya, selamat pagi teman-teman sekalian. Kembali di video saya di channel saya. Eh, Hari ini saya mau coba upload S-hardware kembali. Em, Kenapa saya upload di sini? Ini saya mau ngasih tahu ada saya salah memprediksikan top dan bottom di S-hardware di time frame 5 menit. Kalau di video sebelumnya S-hardware boleh dilihat itu apa namanya, ada perbedaan dari penentuan top dan bottom. Nah, di analisa gelombang ini emang yang paling penting adalah bagaimana menganalisa top dan bottom. Dan kalau kemarin-kemarin saya banyak merevisi beberapa grafik, nah sebenarnya saya kemarin nggak teliti gitu terhadap S hardware gitu teman-teman. Nah ini saya mau ngasih tahu mau buat video ini untuk bagiin ke teman-teman sharing kesalahan itu seperti apa. Walaupun bisa jadi, sebelumnya apa yang saya ambil keputusan udah benar dalam artian bahwa saya udah menjaga profit saya, tapi bukan itu sebenarnya poinnya, karena pergerakan kan ibaratnya gini, banyak, trader atau orang yang saham, kalau saya beli, lepas posisinya baru dia naik. Atau saya jual, taunya lanjut. Nah, yang gitu-gitu tuh karena, kalau di gelombang, di metode gelombang salah satunya karena kadang bisa jadi salah menentukan top dan bottom gitu. Tapi kasus per kasus ya, tidak selamanya sama, teman-teman harus ngelihat. Makanya penting sekali kalau teman-teman menganalisa, ya saya baru karena saham begitu banyak, jumlahnya, ya kita emang dibatasi dengan beberapa karena kita fokus dengan nanya salah satu saham itu lebih baik gitu, gitu ya. Kita langsung aja, ini daily-nya tidak berubah, perubahannya dia masih terus, grafik masih ada di area garis koreksi yang saya buat dari koreksi gelombang yang sebelah sini, dan apakah dia akan break top secara grafik ini kemungkinan iya, tapi untuk memastikan ya kita lihat breakdown time frame di daily sama di 1 jam dan 5 menit. Tapi pada dasarnya ini masih koreksi. Ini saya sebut masih area koreksi, belum perubahan. Oke, itu 5 menitnya. Sekarang kita buka 1 jamnya. Nah, 1 jamnya saya bikin dua alternatif kembali akhirnya. Karena eh, kaidah gelombang udah terbentuk dan itu bisa saya nyatakan sebagai gelombang, cuman menurut kaidah koreksi dia belum masuk area koreksi. Ini saya tandain koreksi tidak ideal, dia 2323, ini garis tipis sekali putus-putus. Jadi kalau mengacu ke alternatif kedua, saya sebutnya alternatif kedua, ini adalah satu gelombang, dua gelombang, tiga, empat, mau ke lima. Nah, ini masih masa koreksi, dia udah di 78. Nah, sekarang mau break lagi. Itu alternatif kedua, karena alternatif pertama ya saya masih tetap mengacu ke 38,2, ini 38 udah pasti ini area 61, ini 38. Nah, ini area 38 yang baru. Jadi saya sebut bahwa 1 jam di alternatif pertama dia sedang berkoreksi. Nah, kenapa saya mau nandakan ini? Karena bisa jadi yang tipis ini emang di tetap 5 menit atau emang ini menjadi 1 jam karena kita sedang menunggu konfirmasi apakah top di 1 hari daily itu sudah fix. Kalau udah fix berarti dia akan melanjutkan impulsnya. Tapi kalau kalau lihat pergerakan alternatif, pertama, ini masih masa koreksi, kapan berubah top itu fix kalau bottom ini nih 1270. Jadi saya lihat pergerakannya, kalau bottom 1410 break, apakah itu jadi sinyal? Itu menjadi sinyal pertama perubahan berdasarkan gelombang alternatif kedua yang menggunakan top dan bottom, tidak ngikutin 38,2. Tapi kalau setelah ini break, saya masih confirm kedua. Jadi kalau bahasanya sih ini support satu, ini support kedua gitu. Kita tinggal lihat pergerakannya, tapi sebenarnya itu menentukan analisa kita ke depan dan pembentukan gambar grafik yang akan kita buat. Oke, itu 1 jamnya, sekarang ke 5 menit. Nah, kalau di video sebelumnya, kalau teman-teman perhatiin, saya tarik garis itu grafiknya ini. Ini satu gitu kan, nih saya gambarin, ini satu. Terus dia kedua naik ke atas gitu kan. Nah, kenapa saya bilang salah? Saya lupa gitu. Padahal kan saya analisa pergerakan harga ini udah terbentuk. Ini tuh sesuai 38.
kenapa saya bisa, akhirnya merevisi karena ini, teman-teman cek lagi videonya, karena saya bilang kan di sini dia break, impuls, ini koreksi, dia impuls, ini bottom. Nah, ketika dia break terus gitu kan, ini perubahan. Oh, berarti udah fix. Berarti 1 jam akan koreksi gitu kan, karena saya terbuai dengan 1 jamnya. Saya bukan terbuai, saya tidak, eee, mengulang, tidak mereview, kondisi lupa dengan 38,2 gitu, di S-hardware di 5 menit, itu kurang lebih seperti itu. Nah, ketika ini terjadi dan ini pergerakan kemarin saya lihat, dia break, terus saya lihat grafik ini pasti saya, revisi. Akhirnya grafik yang asalnya ini disebut perubahan, karena ada di sini nih, kan kemarin saya bilang ini dia break di sini, nah saya anggap ini perubahan, terus saya lihat ini naik, begitu saya evaluasi, ya ampun saya salah. Ini 38,2 teman-teman. Ini hampir 50, 38. Dan ini teratur sekali gelombang 5 menitnya gitu. Makanya lihat kondisi gini, wah saya langsung revisi. Nah ini yang saya bilang hati-hati teman-teman, eee, apa namanya, eee, penentuan top dan bottom emang sangat, eee, krusial gitu di dalam, menganalisa gelombang ini. Makanya harus selalu kita update, kita harus selalu cek, bisa ada yang salah. Nah, alternatif ke satu, kedua itu salah satu fungsinya. Kalau saya menemukan poin kemarin, mungkin saya nggak akan cut posisi di sini. Saya akan cut kalau bottom ini di-break. Bisa jadi keuntungan saya tambah kecil, cuman kadang-kadang kita juga harus ngelihat, yaitu tuh psikologinya kita bermain tuh antara kita mau pengen untung yang segitu, tapi grafik bilang seperti ini gitu. Saya juga masih sering kejebak teman-teman dengan kondisi pergerakan harga seperti ini. Gitu teman-teman. Nah, jadi sekarang keputusannya apa atau kesimpulannya apa? S-hardware, ini harga udah mulai naik ke atas, saya harus menenangkan juga sisi psikologi saya nggak akan ambil posisi, saya akan ngelihat pergerakannya, apakah dia akan break ke atas, kalau lihat pergerakan dia area di koreksi yang saya ambil di area impuls, ini area impulsnya 5 menit, saya ambil dari garis impuls sebelumnya, apakah dia akan break ke 15.40 ya kita lihat pergerakannya, atau dia malah break bottom 1.400. Nah, kalau dia break bottom 1.400, top 1 jam fix, berarti dia akan kejar koreksinya, karena koreksi 1 jam belum fix. Nah, tapi lihat pergerakan ke depannya, berarti di 5 menitnya ideal, di 1 jamnya nanti bisa top dan bottom kalau dia break ke atas, atau dia terus sampai time frame daily topnya di-break, gitu. Ya, jadi kalau saya akan menunggu posisinya, kalau teman-teman mau beli di sini, ya dengan kondisi harga sekarang bisa beli di sini, ini stop loss-nya. 1.400. Sekarang posisi di 1.485. Targetnya apa? Targetnya cuma top ini. Tampil lihat pergerakannya di 1.540. Keuntungannya kayak gimana? Ya tinggal sesuaikan dengan money management dan semuanya. Eh, itu yang mau saya berikan untuk pagi ini di S Hardware. Eh, Ya, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Tolong koreksi, sekali lagi saya juga bisa salah. Teman-teman kritisi, analisa yang udah punya pemahaman dan pernah belajar bareng saya juga menggunakan gelombang, silahkan disingkapi karena pada dasarnya kalau orang udah belajar, udah mengerti teori ini, kita satu level gitu, nggak ada guru murid nggak ada, semuanya sama dan kita hanya bisa melihat penentuan top dan bottom dan segala macam gitu. Ya itu aja mungkin, sekali lagi, silakan kritisi, eee, untuk apa yang udah saya analisa dan boleh kasih komentar di kolom komentar. Ya, itu aja mungkin untuk pagi ini video S-hardware, analisa saham S-hardware saya bagikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.